semua diubah dan diberkati. Karena Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Bicara Roh Kudus, buat kami menangkap hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, Amen. Kalimat ini yang keluar di hati saya beberapa waktu yang lalu ketika saya berdoa buat ibadah hari ini. Ada unfinished words dan unfinished works. Sekarang mari kita lihat Matius. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Judulnya pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Saudara, seringkali kalau kita mendengar Natal, banyak orang mengabaikan ada satu fragmen dari Natal yang pertama yang sebetulnya Anda tidak bisa nyanyi Jingle Bells. Karena di bagian fragmen itu ada penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh sekian banyak keluarga oleh karena kegilaan seorang raja. Nah, saya mau ajak Anda membacakan cerita ini dan biarkan Anda mengerti Tuhan punya rencana ajaib bagaimanapun itu dalam kehidupan kita. 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan satu keluarga, punya anak usia 8 tahun. Menurut saya anak ini cerdas. Ketika diajak bicara, cara menjawabnya begitu dewasa, dan anak ini cerdas. Dia datang minta didoakan, oleh karena sekian bulan terakhir, dia mengalami gangguan saraf yang aneh. Ini kepala goyang terus, saudara. Tidak bisa dikendalikan lagi, goyang terus. Diajak bicara, dia bisa jawab dengan baik sekali. Menurut saya, sekali lagi ini anak cerdas. Tapi ketika dia bicara, ini kepala ini goyang terus. Dan dia tersiksa. Bayangkan kemudian kalau dia sekolah, tiap kali goyang kepalanya. Itu akan jadi bahan tertawaan dari teman-temannya dan orang-orang sekitarnya. Lalu kami tanya, sejak kapan dia begini? Apa sejak lahir? Orang tuanya berkata tidak. Ini baru sekian bulan terjadinya. Lalu kami tanya, kok bisa kamu kena begini dari mana? Awalnya, Anda tahu jawabannya? Saya main game. Dan tiba-tiba begini saya. Lalu kami tanya, gamenya game apa? Ada setan sih, banyak setan. Sesuatu terjadi. Saya melihat bahwa sedang ada rencana setan yang sistematik ingin menghancurkan anak-anak. Anda lihat di Amerika, dengar di Amerika, anak-anak TK dan SD diberondong. Mati begitu banyak oleh seorang yang masih sangat muda. Dan itu membuat saya yakin kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat dekat. Kalau kedatangannya yang pertama, setan membunuh begitu banyak anak. Sekarang dia bunuh lebih banyak. Berapa juta setiap kali. Bayi yang diaborsi, dibunuh, dan dibuang di tempat sampah. Saya berdoa,
anak-anak kita akan jadi generasi yang berbeda. Tapi lewat ayat ini sebenarnya Tuhan bicara dua hal. Yang pertama, Alkitab mengatakan ada sebuah kepedihan yang ajaib sekali. Kalau saudara membaca akan teks aslinya, sebetulnya ungkapannya begini. Bahwa ketika diratapi, maka ratapan itu bukan berlaku untuk umum. Tapi itu setiap anak diratapi secara individu masing-masing oleh orang tuanya. Ratapan di kota Bethlehem itu bukan ratapan rombongan orang meratap karena banyak anak mati. Setiap kehilangan, every loss, orang itu meratapi, orang menjerit. Dan ada satu ungkapan yang ajaib. Tidak ada kaitan sebetulnya langsung dengan orang bernama Rahel. Tapi memang di Rama itulah ada kubur Rahel sampai hari ini. Dan firman Tuhan menggunakan istilah dan Rahel meratapi, menangisi akan anak-anaknya dengan kepedihan yang luar biasa. Dan dia tidak mau dihibur. Seperti Alkitab mau berkata kepedihannya adalah seperti Rahel bangkit dari kuburnya hanya untuk menangis. Dan Tuhan berkata, nak kamu harus mengerti, itu ungkapan yang paling dalam dan paling keras. Untuk aku berkata kepada anak-anakku, aku mengerti setiap penderitaan mereka. Kalau apa yang dialami oleh orang tua dan ibu-ibu di Bethlehem, ketika anaknya yang laki-laki umur 2 tahun ke bawah dibantai oleh Herodes. Penderitaan yang nyampe ke hati Tuhan itu digambarkan seperti Rahel bangkit dari kubur. Karena Rahel dikubur di Rama, dia seperti bangkit dari kubur, dia hanya bangkit untuk meratap. Dan kalau seseorang yang sudah mati bisa berteriak seperti itu, selalu Tuhan akan bertindak. Anda baca kisah Kain dan Habel, Habel dibunuh oleh Kain, darahnya berteriak dan Tuhan bertindak. Kita adalah anak-anaknya. Apapun yang hari-hari ini Anda sedang alami, penindasan, aniaya, tekanan, ketidakadilan, percayalah Tuhan tidak buta dan Dia tidak tuli. Selalu ada harapan buat saudara dan saya. Natal 2000 tahun yang lalu mengatakan Rahel seperti bangkit dari kubur dan dia meratapi akan anak-anak, tiap anak yang mati di Bethlehem. Dan itu membuat saya berkata bahwa Tuhan, semuanya terbuka di matamu. Semuanya Engkau lihat. Dan itu masuk di hati Tuhan. Tapi apa artinya perkataan yang tidak selesai dan pekerjaan yang tidak selesai? Kalau kita membaca hanya bagian ini dari Injil Matius, maka sebetulnya cerita ini berakhir dengan sebuah kegetiran, sebuah penderitaan yang tidak ada konklusinya. Tapi tahukah saudara, menurut saya sengaja Matius hanya mengutip akan sepotong dari rangkaian ayat yang sebenarnya ada dari nubuatan Yeremia. Kutipan dari Matius ini merupakan kutipan yang belum selesai. Tidak berarti bahwa itu selesai hanya sepenggal. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menuntaskan apa yang Dia kerjakan dan Dia mulai. Dan oleh karena kutipan itu merupakan kalimat yang belum selesai, maka saya percaya Tuhan akan selesaikan. Sesuatu yang belum selesai, Tuhan akan tuntaskan. Pak, dari mana tahu ini belum selesai kutipannya? Mari kita lihat sekarang, Yeremia, pasal yang ke-31. Yeremia pasal 31, lihat pada ayat yang ke-15. Dan saya mau tuntaskan kutipan ini sampai dengan paling tidak ayat yang ke-17. Supaya saudara mengerti
Ada banyak hal dalam hidup kita yang hari ini sebetulnya belum selesai, tapi Tuhan mau selesaikan. Yeremia 31 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Ini yang dikutip oleh Matius. Tapi itu kutipan kalimat yang unfinished, yang sebetulnya belum selesai. Karena Yeremia tidak berhenti pada ayat yang ke-15 dan kemudian dia selesai. Matius sengaja oleh karena tuntunan Roh Kudus hanya mengutip satu ayat ini, tapi sebenarnya Tuhan mau berkata, nak, dalam kehidupanmu di dunia ini, seringkali engkau hanya seperti sampai pada ayat yang ke-15. Hidupmu itu adalah penderitaan, kesakitan, air mata, kesedihan, duka, persoalan, masalah, problem yang besar dalam hidupmu. Dan sepertinya itulah akhir dari semuanya. Tapi Tuhan mau berkata hari ini, memang walaupun Matius hanya mengutip ayat 15, tapi perkataanku tidak berhenti di ayat yang ke-15. Saya mau berkata buat saudara, kalau engkau merasa ada perkataan tulisan Tuhan yang belum selesai atas hidupmu, atau ada pekerjaan yang belum tuntas dalam hidupmu, saya mau sampaikan kabar baik pada hari ini. Memang itu kelihatannya belum sempurna, tapi Tuhan sediakan yang sempurna buat kita. Dari mana kita mengerti? Matius hanya mengutip Yeremia 31 ayat yang ke-15, tapi Tuhan tidak hanya berhenti di ayat yang ke-15. Dalam hidupmu dengarkan kabar baik ini, Tuhan tidak berhenti dengan hanya pada ayat yang ke-15. Masih ada ayat 16 dan 17 buat saudara. Apa itu? Lihat ayat berikutnya. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran, ada upahnya. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang-orang yang merasa pekerjaan yang dikerjakan ini sia-sia. Dengar Tuhan berkata, jangan menangis. Ada upah buat setiap pekerjaanmu. Mereka akan kembali dari negeri musuh. 17 kita akan baca sama-sama. 2, 3. Masih ada harapan untuk hari depanku. Baca lagi dengan cara iman dan berbeda. Masih ada harapan untuk hari depanku. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Matius Natal pertama hanya mengutip ayat yang ke-15. Dan seringkali hidup kita hari-hari ini seperti Yeremia 31 ayat 15. Kita berhenti pada ratapan yang tidak akan bisa dihibur oleh siapapun. Kita berhenti hanya karena kita mengatakan, Tuhan, sepertinya semuanya sudah tertutup dan tidak ada harapan lagi. Tuhan, semuanya sepertinya sudah selesai dalam hidupku. Aku harus menutup lembar terakhir dari hidupku dengan ayat yang ke-15 yang isinya ratapan, ratapan dan tangisan, dan aku tidak mungkin dihibur oleh siapapun. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, ayat 15 bukan akhir dari semuanya. Karena ada ayat 16 yang berkata, cegah dari menangis, berhenti menangis. Tuhan mengatakan, setiap jerih payahmu ada upahnya. Engkau mengatakan selama ini tidak ada gunanya. Tuhan berkata, hari ini dia berkata, ada upahnya. Dan firman mengatakan masih ada ayat 17 yang berkata masih ada harapan buat masa depanmu.
Jangan berhenti kepada apa yang engkau anggap tidak selesai. Perkataan tulisan Tuhan yang tidak selesai, atau pekerjaan yang tidak selesai. Dia tidak pernah tidak menyelesaikan. Dia menyelesaikannya buat kita. Di Golgota 2000 tahun lalu dia mengatakan, "It is finished," selesai semuanya. Artinya mari percaya, pekerjaannya pasti selesai dalam kehidupan Anda dan saya. Pertanyaannya adalah, bisakah kita sabar menanti tangannya menuntaskan semuanya? Kalau Anda membaca di Injil Matius, ada sebuah cerita menarik, atau di Markus. Satu hari ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus dan tersungkur berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan mengatakan, jangan begini. Dan dia berkata, "Semua sudah kukerjakan sejak masa mudaku." Dan Yesus memandang dengan kasih kepada orang muda ini. Dan dia berkata, "Satu yang kau kurang. Jual segala hartamu dan berikan kepada orang miskin, lalu kamu ikut aku." Saudara, Alkitab berkata, sedih hati pemuda ini, sebab hartanya banyak, dan kesalahan yang paling fatal, dia pergi meninggalkan Yesus. Mengapa itu kesalahan, Pak? Seandainya dia bertahan beberapa menit lagi dan tidak meninggalkan Tuhan, maka dia akan mendengarkan akan kalimat Yesus yang tuntas. Karena sebenarnya Yesus belum tuntas bicaranya, dan dia sudah pergi. Di mana tuntasnya? Waktu pemuda ini pergi, para murid geger berkata, "Guru, kami telah meninggalkan semuanya loh. Lalu apa yang kami peroleh?" Karena Tuhan mengatakan waktu dia pergi, alangkah sukarnya orang beruang masuk dalam kerajaan sorga. Sejujurnya Anda kalau mau lihat ya, itu ya begitu. Saudara, saya mau berkata terus terang, lebih mudah jadi orang miskin daripada jadi orang kaya. Sungguh. Ada banyak orang, saya mengerti, dia nggak mungkin diberkatilah. Dengan uang segitu aja menindas orangnya, menghina orangnya luar biasa. Saya bilang nggak mungkin itu. Engkau tidak mungkin menciptakan Hitler barulah di tengah-tengah dunia ini. Kalau orang yang begitu keras menindas, menghina orang itu, dengan apa yang dia punya sekarang aja sudah begitu hebat sepertinya. Kalau dinaikkan duitnya, wih, Tuhan pun diceramai tiap hari, saudara. Saya yakin itu. Nah, orang muda ini dia bertanya, apa yang harus aku lakukan? Dan dia berkata, jual semuanya, berikan kepada orang miskin. Dan mereka dia sadar, gak mungkin. Anda tahu seperti orang menangkap monyet, konon katanya itu batok kelapa, diberi lubang yang pipih begini, dalamnya dikasih kacang. Si monyet ini masukkan tangannya, dia ngambil kacang kan, habis, saudara. Dan itu jerat. Ketika dia genggam tangannya, dia nggak bisa tarik. Dia nggak bisa keluarkan tangannya dari batok kelapa itu, karena apa? Dia genggam kacang. Tuhan mau berkata kepada orang muda ini, lu bukan monyet. Jangan main atau berperilaku seperti monyet. Let it go. Lepasin. Tuhan ngerti itu yang membuat kamu ke neraka. Kamu gak kuat dengan modal kekayaan. Bayangin, sudah kaya, dia tanya, apa yang harus aku lakukan? Itu kan nantangin, saudara. Dia sudah merasa oke. Saya berdoa satu hari kalau Anda jadi kaya, jangan pernah nantangin Tuhan dengan sikap hatimu. Kekayaanmu seperti kacang di tangan monyet itu.
Nangkap monyet begitu caranya. Kejar monyet, tangkap itu. Dia nggak akan bisa lari jauh. Karena batok kelapa ini akan terus ikut kemanapun dia pergi. Gimana cara lepasnya? Kalau saya tahu di Cina atau di Thailand katanya, monyet ditangkap itu dimakan. Hidup-hidup. Dibuka kepalanya. Dimakan otaknya. Sama raja-raja monyet. Saya harap tidak ada yang makan otak monyet. Tidak membuat Anda tambah pinter, tahu nggak? Ngakuk-ngakuk cuma penean tok isini, saudara. Tapi itu monyet berkata, ini kacang. Si monyet tidak tahu yang digenggam cuma kacang. Monyet berkata, gua tahu ini kacang. Rajanya mengatakan, itu nyawamu, nah lepasin. Dia nggak mau. Saudara, tidak dengan semua orang kaya loh Tuhan ngomong begitu. Tapi yang kayak monyet ini megang kacang, dia berkata, let it go, lepasin. Dia nggak mau. Dan akhirnya dia pergi. Padahal kalimatnya Yesus belum selesai. Nanti murid-muridnya ribut karena dia berkata, alangkah sukarnya orang beruang masuk dalam kerajaan surga. Lalu kemudian mereka berkata, setelah orang muda ini pergi loh. Ini percakapan yang orang muda itu tidak dengar. Mereka bertanya, kami telah meninggalkan semuanya, apa yang kami peroleh? Dan Tuhan berkata, kalau engkau tinggalkan semua, karena aku, dan karena Injil, kamu akan menerima di dunia ini, 100 kali lipat. Dan kamu akan dapat hidup yang kekal. Ada perkataan Tuhan yang belum selesai, yang tidak dia dengar. Hari itu Tuhan tidak sedang bermaksud membuat dia jadi melarat. Tuhan sedang memberi dia cara untuk kekayaannya naik 100 kali lipat tanpa terikat dengan harta. Tapi kita tergesa-gesa. Ada orang-orang di sini yang merasa Tuhan sudah berhenti dan hidupmu sudah gagal dan kau ingin segera pergi lari tinggalkan Tuhan. Jangan beranjak. Firman mengatakan jangan tergesa-gesa keluar dari hadirat Raja. Karena seringkali perkataannya sepotong lalu kemudian dia berhenti, tidak berarti itu berhenti tanpa selesai. Ayat 15 memang penderitaan, tapi ayat 16 bicara upah. Ayat 17 bicara masa depan. Saya berdoa dan nangkep ini. Ada orang lain lagi bernama Yairus. Anaknya sakit keras dan hampir mati. Dia cari Yesus. Dia berkata, Tuhan tolonglah, datang ke rumahku, anakku sakit hampir mati. Tuhan berkata, oke. Ketika Tuhan berjalan, orang begitu banyak mengerumuni dia, sehingga saya percaya jalannya pun harus perlahan-lahan. Yairus seperti berkata, cepat Tuhan, mati anakku ini. Makin dia teriak-teriak, makin muncul problem baru. Ada seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Alkitab mengatakan dia mendengar berita-berita soal Yesus dan mengatakan asalku jamah ujung jubahnya aku akan sembuh. Dan dia sentuh itu dan dia sembuh. Tuhan berhenti ngobrol dengan perempuan ini. Dan tiba-tiba orang-orang datang dari rumahnya berkata, Yairus, jangan kau menyusahkan guru lagi. Anakmu sudah mati. Percakapan Yesus dengan wanita ini dipikir buat Yairus merupakan kiamat buat dia. Itu ayat 15 Tuhan buat hidupku. Karena engkau bicara terlalu lama, anakku akhirnya mati. Tapi Tuhan mau berkata, aku sedang ke sana Yairus.
untuk menyelesaikan yang harus aku selesaikan. Dia tatap Yairus, dia berkata, jangan takut. Only believe. Percaya saja. Dia masuk ke rumah Yairus. Orang-orang lagi dibayar untuk nangis meratapi anaknya. Dan dia berkata, mengapa kamu menangis? Dia cuma tidur, semua orang tertawa. Diusir semua keluar. Dia bangkitkan anak Yairus dari antara orang mati. Dia tidak pernah tidak selesaikan. Dia selesaikan. Ada kalanya caranya aneh. Ada kalanya sepertinya jalannya dihambat oleh orang lain. Tapi Tuhan tak pernah bisa dihentikan untuk menuntaskan apa yang harus dia tuntaskan. Satu hari seseorang datang kepada Yesus berkata, Tuhan, Lazarus sakit, hampir mati. Dia tenang. Dia berkata, oh ya, terima kasih. Dia nggak bergerak apa-apa. Mungkin semua berkata, matilah, caranya begini. Dan di sana Marta Maria menanti dengan cemas. Dia tunggu apakah Yesus sudah bergerak ke tempat mereka. Dan semua orang berkata, enggak tuh. Dia masih kerja biasa di sana. Dia lihat hari demi hari saudaranya makin lemah keadaannya. Dia berkata, mati ini. Mungkin Marta Maria bertanya, tanya Yesus dia mau datang enggak? Mereka berkata, ya dia mau datang. Tapi kemudian Lazarus mati. Dan dua orang ini mengatakan, it's too late. Terlambat. Terlambat. Ketika Tuhan datang, Marta menyongsong berkata, Tuhan, seandainya engkau di sini lebih awal, saudaraku tidak akan mati. Tapi mereka tidak pernah mengerti. Sekali dia berkata ya, tidak pernah unfinished. Selalu akan selesai. Saat Tuhan menjanjikan untuk angkat hidupmu, hari ini mungkin kau berhenti di ayat 15. Tapi pesan Tuhan hari ini saya mau berkata ada ayat 16 dan 17 buat saudara. Dia tidak pernah tidak selesai. Sementara kita sudah kecewa, kita marah, kita undur. Hati kita tawar. Padahal buat Tuhan, dia berkata, aku sedang ke sana. Lalu engkau berkata terlambat. Mana mungkin ada kata terlambat bagi Tuhan? Yang mati aja dia bangkitkan. Mana ada kata terlambat? Dan jangan pernah hilang harapan. Tiap hari mujizat masih bisa berlaku. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tak hampir habis waktunya, enak kan? Tinggal dikit. Mules Pak, biasalah. Anda tidak pernah mules 3 tahun, Anda dalam masalah. Tapi saya mau berkata buat saudara, dia Tuhan yang setia. Dia selesaikan tugasnya. Tuntas. Tuntas. Di Golgota dia berkata, it is finished. Mana mungkin tidak diselesaikan. Alkitab mengatakan dia yang akan menyelesaikannya bagi kita. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Beberapa orang di sini Anda mulai kecewa. Dan saudara sudah cukup lama tinggalkan Tuhan. Beberapa dari saudara engkau belum pernah undang Tuhan masuk di hidupmu. Saya ingin berdoa biarkan Tuhan tidak akan lewatkan kita. Biarkan anugerahnya yang luar biasa itu turun buat kita. Hidupmu selama ini kacau, engkau tidak tahu harus seperti apa, gelap semuanya.
Anda lari ke pelacuran, Anda lari ke rokok, Anda lari ke drug, Anda lari ke semua judi, dan tidak membuat engkau lebih baik. Saya berdoa, engkau bukan seperti orang Majus yang membawa harta, tapi engkau bawa akan hidupmu ke Tuhan hari ini. Kau yang selama ini hatimu jauh dari Tuhan, Anda yang tidak pernah undang Dia dalam hidupmu, atau saudara yang sudah lama undur dari Dia, dan kau mau berkata, aku mau pulang, saya mau berikan hidupku ke Tuhan. Engkau sadar engkau telah terlalu lama meninggalkan Dia dan menyakiti hati Tuhan. Tapi hari ini kabar baik disampaikan, Tuhan mau selamatkan saudara. Izinkan saya berdoa buat saudara. Mari, berikan hidupmu balik ke Tuhan. Balik ke Tuhan hari ini, balik ke Tuhan. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tangannya sedang dikedangkan ke arahmu, Dia berkata, nak, bolehkah aku memilih engkau jadi anakku? Anugerahnya diberikan kepada Anda. Engkau orang yang dipilih Tuhan. Engkau orang yang dipilih Tuhan. Engkau orang yang dipilih Tuhan. Puji Tuhan. Tirukan saya doa saya dengan suara keras. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini terima kasih karena Engkau Tuhan memilih aku. Sekarang Tuhan, ampuni semua dosaku, semua pemberontakanku. Berikan kepadaku hati yang baru, lahir baru. Aku terima Yesus dalam hatiku sebagai Tuhan, Juru Selamatku dan Rajaku. Jadikan aku anak-Mu ya Tuhan. Berikan aku kehidupan yang kekal. Aku percayakan hidupku kepadamu Tuhan. Pegang hidupku dan jangan dilepaskan lagi. Mulai hari ini aku anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, memintakan anugerah blessing Tuhan yang ajaib turun dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dengan yang terbaik semua korban kami. Hidup kami juga dalam berkat yang luar biasa daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberi Anda berkat, blessing Tuhan turun dalam hidupmu. Blessing Tuhan yang jamin hidup saudara. Di dalam nama Yesus. Ini minggu keajaiban. Kami percaya ada sesuatu yang powerful akan Tuhan ungkapkan dan nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu gedangkan tangan buat umat-Mu ini Tuhan. Kau yang tahu satu persatu kerinduan hati. Dan Tuhan berkata, granted akan diberikan dalam hidupmu oleh anugerah Tuhan. Granted, kerinduan Tuhan jawab dalam nama Tuhan Yesus. Granted, Dia berkata, diberikan dalam hidupmu hari ini. Kau terima dengan iman, 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 terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Jadi Tuhan. Jadi. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mulai hari ini yang kau sentuh akan berbuah luar biasa. Akan jadi besar dalam anugerah Tuhan. Apapun yang kau sentuh akan jadi. Tidak ada kematian, keguguran, kemandulan, kegagalan. Tidak ada. Yang ada kehidupan, multiplikasi, pelipat gandaan, buah yang lebat, yang tidak pernah kau duga, Tuhan berikan. Masih begitu banyak hal yang Dia mau berikan buat kita. Tuhan, biar gudang-Mu yang terbuka, dicurahkan, 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 dicurahkan. Semua. Terima aja, terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman. Secara nama
masokor alamata kayama. Bina rasata karana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu sesuatu yang ajaib di alam roh sudah terjadi. Genap semuanya. Jadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata,